masih bersama saya, Captain Hanoko dan Edi Brokoli di sini. Yes. Brand Gardener on Radio A di 96,7 FM. Oke. Jadi tadi kita udah buka dengan obrolan tentang kolaborasi yang seru nih dengan Honda ya. 347 gitu ya. Jadi saya tadi, saya simpulkan sedikit bahwa brand itu harus memiliki soul gitu ya, harus memiliki jiwa gitu ya. Ini disebut juga nih, berbuat nyata, start from small, berbuat yang gue suka. Nah, itu tertulis tuh di situ di saya Google gitu, saya lihat tak ada penghalang untuk berbuat otentik dan jujur. Nah, ini menarik nih karena menurut saya kok nanti tanda-tandanya banyak nih. Benar. Karena akan banyak kolaborasi yang lain dan bahkan saya lihat ada movement segala nih. Jadi bisa ceritain nggak? Nah, kalau masalah start from small terus berbuat jujur tidak ada penghalang segala macam itu sebetulnya mungkin saya di sini mewakili founder Uncle 347 yang berempat ya. Kalau boleh dibilang yang dari berempat itu yang paling banyak bicara cuma satu, Om Dendi Darman. Om Dendi ya? Om Dendi Darman. Halo Om Dendi. Mudah-mudahan dengerin ya. Kayaknya dia baca tweetnya aja kayaknya. Karena di Bandung. Ada Bandung. streaming ya? Ada streaming nggak? Bulan depan ada. Bulan depan ada. Nah, semuanya memang banyak berawal dari dia sebetulnya, dari Om Dendi Darman ini. Jadi memang awalnya pun lahirnya 347 ini dia membuat sesuatu yang dia suka. Saya rasa sampai sekarang dia nggak pernah melakukan sesuatu yang dalam keadaan paksaan dan sebagainya. Kalau dia percaya banget kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita tidak suka mengerjakannya, tidak akan bagus hasilnya. Jadi 347 itu betul-betul dikerjakan sama Dendi. Akhirnya kita coba untuk di kantor pun menerapkan jam kerja untuk desainer itu ternyata nggak bisa, Mas. Untuk orang-orang kreatif harus masuk jam 9, cetrek absen, pulang jam 5 sore itu nggak bisa. Pulangnya jam 12. Terserah lah, masuknya terserah lah, tapi pulangnya terserah juga, tapi kerjaan selesai. Jadi kurang lebih memang Dendi itu sangat memperhatikan hal-hal seperti itu. Jadi selalu base yang dia pegang adalah mengerjakan sesuatu yang kita suka. Nah itu dari situ saya menangkap sekali. Kemarin saya ke Bright Spot dan saya sudah lihat juga sebenarnya. Tapi di Bright Spot saya langsung ngobrol nih di Uncle 347. Ini mejanya lucu sekali gitu. Artinya kesenangannya juga ke interior juga. Betul. Nah, jadi saya tertarik sekali karena ini kesenangannya banyak, tapi secara bisnis dan secara brand gardeningnya ini menurut saya jago sekali. Bisa cerita nggak dari segi marketing? Gardeningnya itu gimana, Mas? Jadi kalau kita ada growth gitu ya. Ini kalau di buku Brand Gardener ini saya cerita bahwa kita dalam menumbuhkan brand itu kayak kita punya taman kecil gitu, kita pelihara, kita siramin segala macam gitu ya. Nah, dan kita di Brand Gardener ini ya, bahwa bercocok tanam itu ternyata mediumnya bisa macam-macam nih, bisa di atas air, bisa di atas tanah, bisa di atas pasir, segala macam. Nah ini kan mediumnya juga macam-macam nih kelihatannya. Nggak cuma mediumnya, tapi juga objeknya juga macam-macam nih. Betul. Nah itu gimana tuh? Nah, untunglah dari awal Uncle 347, waktu dulu namanya masih 347 Boat Rider Company. Dari awal kita tidak pernah, ketika ditanya, kita tidak pernah menyatakan diri bahwa kita adalah pabrik baju. Kita toko baju tidak, tapi kita selalu mengatakan ke semua orang bahwa kita adalah rumah desain. Ketika kita bicara desain tidak terbatas pada pakaian saja. Startnya semuanya ini punya kesenangan sama desain. Base-nya kebanyakan grafis, desainnya ada yang interior, ada yang produk. Nah, dalam perkembangannya tentu saja awalnya ini based on the true story lagi nih, Mas. Mereka senang banget main surfing dan skateboarding. Nggak pernah punya baju, nggak pernah punya uang, namanya mahasiswa ya. Nggak pernah punya uang untuk beli brand-brand yang mahal-mahal seperti Quicksilver, Billabong, Volcom dan sebagainya. Pada saat itu 95-96 mahal banget. Apalagi untuk ukuran mahasiswa. Pengen punya board short yang bagus buat main surfing juga belum sepopuler sekarang pada saat itu. Otomatis karena mereka senang gambar, senang passionnya muncul, senang nyablon, bisa jahit gitu, dibuat aja gitu. Buat mereka sendiri, mereka pakai, cool gitu ya. Dibikin dua biji, kalau ada yang suka syukur,
Ya. dia jual. Kadang-kadang yang dipakai pun kalau ada yang suka dijual aja. Ya. Beli lagi kaos polo, sablon lagi gitu. Ya. Ya. Awalnya seperti itu. Nah, dari awal kesukaan terhadap itu dan bisanya bikin baju, pada saat itu mereka lihat teman-teman mereka butuh baju, mereka bikin baju. Sekarang 2012, 16 tahun kemudian, mereka lihat kiri kanan, teman-teman mereka sudah punya rumah, teman-teman kita udah butuh interior nih. Ya, ya. Mungkin dari diri mereka juga duluan kan. Kami saat ini udah punya rumah masing-masing, terus pas mau ngisi, aduh, kesini nggak sesuai dengan hati, ke situ nggak sesuai dengan hati. Yang sesuai dengan hati ada di internet, kita browse, harus kita beli lewat eBay, jatuhnya harganya puluh juta sampai sini. Wah, gila ini kan. Ya. Akhirnya berkarya lagi, buat bagus, isi rumah kita dulu, kita liatin ke orang-orang suka, Ya, beli. ya. Okay. Jadi akhirnya ini, kita buat. Gitu. Ini cerita ini sebenarnya kabar baik untuk desain, karena saya juga suka desain. Ya. Sebenarnya desain ini sekarang jadi apa ya? Jadi dewanya lah gitu, karena dengan spirit desain ini ternyata bisa merambah kemana-mana, bisa interior, bisa baju, bisa segala macam gitu, dan proses juga kan, bisa belajar, bisa ngamatin dari lingkungan, ternyata wah peluangnya banyak sekali gitu. Nanti jangan-jangan bikin ini apa, advertising agency juga nih. Okay. Kalau kita senang, kita ya, kenapa enggak? Sekarang memang kayaknya trennya jadi bisa cross kemana-mana, tergantung passion kita dan tergantung kejujuran. Benar. Nah, itu tuh yang saya juga sangat setuju. Saya jadi pengen bertemu nih Om Dendi. Harusnya sih Mas. One day segeralah kita atur abis ini. Sekarang saya wakilin dulu. Sip. Oke, nanti kita lanjutkan. Sip.